ternyata networking dalam dunia konstruksi itu sangat diperlukan. Sebagai contoh, networking yang telah saya lakukan di dalam proyek pembangunan fasilitas perkeretaapian untuk Manggarai sampai dengan Jatinegara paket A tahap 2, atau yang lebih dikenal di halayak luar adalah pekerjaan Mainland 2 Manggarai Jatinegara. Dalam keseharian kita akan menjumpai banyak stakeholder yang terlibat dalam pekerjaan Mainland 2 Manggarai Jatinegara. Baik itu staf proyek, konsultan sebagai pengawas pekerjaan, satuan kerja Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jakarta Banten sebagai pemilik proyek. Juga beberapa mandor dan pekerja proyek. Pastinya kita sering mendengar istilah membangun networking dalam profesional bisnis. Menurut Investopedia, networking adalah jaringan yang terbentuk dari pertukaran informasi atau ide di antara rekan seprofesi atau yang memiliki minat khusus. Biasanya networking terbentuk dalam lingkungan sosial informasi atau dari berawal satu kesamaan. Nah, kondisi ini dapat dipraktikkan dalam pekerjaan Mainland 2 Manggarai Jatinegara, yaitu bersama-sama menyelesaikan proyek dengan mutu terbaik maupun zero accident. Kita sama-sama mengetahui grand goal dari pembangunan sebuah proyek. Tapi yang sering kita lupakan, masing-masing stakeholder itu memiliki tujuan khusus dalam penyelesaian proyek. Sebagai contoh, kontraktor bertujuan mencari profit, konsultan bertujuan menjaga mutu dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan, sedangkan pemilik proyek bertujuan menerima proyek sesuai dengan biaya yang efisien dan mutu yang optimal. Tujuan-tujuan khusus ini yang nantinya akan saling bersimpangan, dan networking lah yang akan menemukan kesepahamannya. Kita harus mengetahui apa sih tujuan kita melakukan networking. Yang pertama adalah saling membantu mencapai tujuan yang sama. Meskipun akan ada perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan networking yang baik, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan win-win solution. Sebagai contoh, saat owner memberikan pekerjaan tambahan yang tidak ada nilainya di dalam kontrak, kontraktor dapat mengajukan harga satuan baru yang dapat memperbaiki profit mereka. Win-win solution, bukan? Yang kedua adalah berbagi ide. Bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang pasti membuka kesempatan munculnya ide-ide baru. Bukan tak mungkin dari obrolan dalam networking kita bisa realisasikan dalam penyelesaian proyek. Yang ketiga, bertukar perspektif. Semakin banyak orang dalam jaringan kita, maka semakin banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan. Dalam sebuah networking, manfaat ini akan sangat terasa bila kita juga aktif dalam jaringan yang dibangun ini. Keempat, mengasah kemampuan berkomunikasi. Dalam jaringan profesional yang luas, secara tak langsung mengasah skill berkomunikasi kita. Sebab jaringan yang luas dari berbagai macam latar belakang, usia, jenis kelamin, bahkan perspektif, membuat kita belajar bagaimana berbicara dengan mereka. Yang terakhir adalah memperkuat personal branding. Personal branding merupakan cara mempromosikan kita ke orang lain.
Personal branding yang baik akan membentuk kepercayaan orang lain kepada kita. Setelah itu, kredibilitas pun semakin meningkat. Dan juga karir pasti semakin meningkat. Terlihat kan seberapa pentingnya networking dalam dunia konstruksi? Tidak hanya dunia konstruksi, networking juga bisa diaplikasikan dalam profesional bisnis manapun. Oleh karena itu, ayo kita bangun networking sejak dini.